Hai Sobat Wensa Sepen, balik lagi di channel aku. Hari ini aku akan menceritakan satu kasus kriminal yang sempat viral di Kampung Maling. Awalnya, korban dituduh sebagai pelaku begal, namun kini terungkap jika korban sebenarnya bukanlah begal, justru merupakan bos rental mobil dan pemilik unit mobil tersebut. Bagaimanakah kronologi ceritanya? Yuk kita masuk. Kisah ini bermula dari seorang pria Purubaya bernama Burhanis, usia 52 tahun, warga Ganggurame Sumur Batu, RT 5 RW 7 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Burhanis merupakan seorang pengusaha rental mobil dan sudah membuka usaha tersebut selama 14 tahun. Rental mobil miliknya bernama Rental Mobil Mitra Cempaka yang beralamat di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rental mobil yang dibuka oleh Burhanis ini cukup terkenal di wilayah Jakarta. Selain itu, Burhanis juga menjalankan bisnis jual beli tanah dan memiliki beberapa kontrakan di kawasan Sumur Batu. Sosok Burhanis sendiri dikenal mempunyai kepribadian yang baik hati dan beliau dikenal banyak masyarakat di lingkungan sekitarnya tempat ia tinggal sob. Bahkan, Burhanis juga dikenal sebagai sosok yang selalu mengikuti acara keagamaan. Sikap dermawannya itu pun terlihat pada saat Burhanis ini memberikan diskon kepada tetangga rumah yang ingin menyewa mobil di rental miliknya sob. Namun tanpa disangka, malapetaka pun terjadi kepada Burhanis. Kejadian ini berawal pada bulan April 2024, beberapa saat sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri sob. Dan inilah kronologi kejadian versi Wensa Sepen. Di sebuah kampung bernama Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Jawa Tengah, sebut saja namanya Aris, lagi berbicara serius kepada beberapa temannya sob. Ini gimana ini? Sebentar lagi kita lebaran, masa dalam suasana yang berbahagia, keuangan malah tipis? Ayo berpikir, gimana caranya agar kita mendapatkan uang secara singkat dan instan? Mencuri saja bro, kan itu cara yang paling singkat, ucap salah satu temannya sob. Jangan, itu terlalu berisiko. Atau gini aja, bagaimana kalau kita modus merental mobil saja di tempat yang jauh, lalu mobil itu kita bawa kabur ke sini, lalu kita jual. Akhirnya kan kita mendapatkan uangnya banyak. Hahaha. Wah, cemerlang juga tuh idemu bro. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, di mana tempat rental yang mudah untuk kita kelabui? Tenang kon, banyak tempat rental mobil. Namun di sana ada tempat rental yang terkenal, yaitu Rental Mobil Mitra Cempaka. Di sana, selain pelayanannya bagus dan persyaratannya pun tidak bertele-tele bro. Nah, kalau begitu, ayo kita langsung OTW biar cepat cair bro, jawab temannya seraya mengajak Aris untuk segera melancarkan aksinya. Namun rupanya si Aris ini tidak gegabah sob. Ia tidak langsung ke Jakarta, melainkan hanya bermodalkan pulsa. Lalu ia menelpon pemilik rental mobil untuk memastikan apakah bisa hari itu juga mobil yang ia inginkan bisa dibawa pulang. Aris ini beralasan kepada pemilik rental dengan mengatakan bahwa mobil itu mau ia pakai sob buat mudik lebaran ke Jawa Tengah. Mendengar kata libur lebaran Hari Raya Idul Fitri, tentu saja pemilik rental ACC selain mendapatkan pemasukan, ia juga telah menolong orang yang mau balik kampung di hari yang suci itu. Dan pemilik rental mobil itu tidak lain adalah Burhanis. Setelah Aris dan Burhanis negosiasi harga dan berapa lama mobil itu akan ia sewa, akhirnya di antara mereka ini pun mendapatkan kesepakatan, yaitu Aris menyewa mobil Burhanis berjenis Honda Mobilio berwarna putih dengan plat nomor D1131AEZ. Dan di hari itu juga, mobil itu pun ia bawa pergi dari tempat rental. Aris tidaklah langsung membawa mobil itu ke kampung halamannya yang berada di Desa Sumber Soko, melainkan Aris ini semacam berkeliaran di daerah Jabotabek sob. Entah apa yang ia rencanakan pada saat itu, kita nggak tahu. Beberapa hari kemudian, setelah Hari Raya Idul Fitri berlalu dan sesuai perjanjian yang disepakati tadi sudah habis, namun si Aris ini tidak kunjung datang untuk mengembalikan mobilnya sob. Burhanis pun mengecek keberadaan mobil yang Aris pakai melalui GPS yang memang di setiap mobil yang Burhanis rentalkan ini ada tertanam GPS yang tersembunyi. Rupanya mobil itu masih berkeliaran di sekitar Jabotabek. Akhirnya, Burhanis pun menelepon Aris untuk menanyakan perihal mobil yang ia sewa. Selamat siang Mas Aris, berhubung masa rental sudah habis beberapa hari yang lalu,
Jadi saya mau menanyakan kapan masnya bisa ke sini untuk mengembalikan mobilnya. Lagi-lagi Aris beralasan bahwa keperluannya saat itu belum selesai hingga si Aris ini meminta waktu beberapa hari lagi sob. Dengan adanya negosiasi dan memang karena Burhanis ini percaya kepada Aris, akhirnya sewa mobil itu pun diperpanjang menjadi sampai 1 bulan sob. Namun sampai menjelang bulan kedua, si Aris ini tak kunjung juga membayarkan biaya sewa mobil. Datang ke rental Burhanis aja enggak, apalagi niat untuk membayarnya. Hingga Aris dan Burhanis ini benar-benar lost kontak sob. Dengan segera, Burhanis kembali mengecek GPS yang tertanam di mobil itu. Namun, lagi-lagi posisi mobil itu masih berkeliaran di daerah Jabodetabek. Karena Burhanis ini berprasangka baik kepada Aris, hingga saat itu ia belum ada melakukan tindakan apapun sob. Mungkin Mas Aris belum selesai dengan urusannya, kata Burhanis. Namun sampai bulan ketiga, si Aris yang ditunggu-tunggu ini belum juga ada kabarnya sob. Hingga Burhanis kembali melacak keberadaan mobilnya itu, yang rupanya saat itu mobil sudah berada sangat jauh darinya, yakni di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Merasa ada sesuatu yang salah, terutama sangat merugikan pihak Burhanis, hingga ia pun memutuskan untuk menyusul kendaraan tersebut dengan membawa kunci serap dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Burhanis bersama dengan 3 orang temannya berangkat menuju ke Pati menggunakan mobil Sigra berwarna putih miliknya sob. Setibanya di kampung Sukolilo, sesaat Burhanis menghentikan mobilnya, lalu ia menelepon istrinya yang berada di rumah. Alhamdulillah, Papa sudah sampai di tempat tujuan. Doakan ya Ma, semoga urusan Papa yang mengambil mobil di kampung sini lancar dan dalam keadaan selamat ya Mam. Inggih, semoga selalu dilancarkan dan diberikan kesehatan ya Pa. Mam, Papa kangen banget sama Mama. Bila nanti terjadi apa-apa ke Papa, tolong jaga baik ketiga orang anak kita ya. Dan satu lagi, selalu ingat kepada Yang Kuasa, ucap Burhanis dengan mata yang berkaca-kaca sob. Mendengar pernyataan itu dari suaminya, tentu saja sang istri mengatakan bahwa suaminya akan baik-baik saja dan bisa pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Tidak lama kemudian, setelah Burhanis tadi teleponan sama istrinya, sekitar jam 13.00 sang istri kembali mendapatkan telepon berupa video call dari Burhanis. Setelah video call itu diterima, betapa shock dan kagetnya sang istri ketika melihat keadaan Burhanis yang sudah sangat mencekam, di mana Burhanis ini ditarik-tarik paksa oleh beberapa warga dan sebagiannya sudah ada yang memukul wajahnya. Mama tolong panggil polisi ke sini. Papa dituduh maling. Bakbuk bakbuk. Suara pukulan bertubi-tubi mengenai wajah dan tubuh Burhanis sehingga telepon yang Burhanis pegang tadi terjatuh dan seketika tak aktif lagi sob. Pihak keluarga tentunya menjadi sangat khawatir dengan kondisi Burhanis. Namun pada saat ditelepon balik, ponselnya Burhanis ini sudah tidak aktif lagi. Malam harinya keluarga pun dibuat terkejut ketika mendapatkan telepon dari pihak Polresta Pati. Haryanto, adik ipar dari Burhanis, mendapatkan kabar jika Burhanis ini telah meninggal dunia pada jam 18.30. Hingga keluarga pun dipinta untuk segera datang menuju ke rumah sakit Pati. Kabar kematian Burhanis ini tentu saja membuat keluarga sangat terpukul dan tidak menyangka jika Burhanis yang awalnya sehat-sehat saja malah tiada sob. Pada hari Jumat pagi, keluarga Burhanis pun tiba di rumah sakit Pati dan mendapati Burhanis telah terbujur kaku di dalam kamar jenazah. Pihak kepolisian pun menjelaskan kronologi dari kejadian yang baru saja dialami oleh Burhanis. Jadi ceritanya ini begini sob. Siang itu Burhanis dan rekan-rekannya datang untuk mengambil mobil Honda Mobilio miliknya. Dari penelusuran GPS, mobil itu mengarah ke satu alamat yang berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Sesampainya di titik lokasi GPS, mereka pun berhenti di depan rumah dan terlihatlah mobil Honda Brio miliknya berada di sana. Karena menganggap bahwa mobilnya itu sudah dibawa kabur oleh orang yang tidak bertanggung jawab, hingga Burhanis buru-buru
keluar dari mobil Sigra lalu menggunakan kunci cadangan masuk ke dalam mobil Honda Mobilio dan langsung membawa mobil itu pergi meninggalkan tempat itu. Namun, ternyata aksi dari Burhanis ini diketahui oleh pemilik rumah yang tidak lain adalah istri dari Aris, hingga ia berteriak, "Maling!" Mungkin karena panik, Burhanis ini pun langsung tancap gas dan hampir saja menabrak seseorang warga yang sedang berjalan tidak jauh dari lokasi itu. Teriakan maling dari warga pun mulai bergema di sekitaran desa hingga dalam sekejap warga pun berkumpul lalu mengejar dan sebagian warga lainnya sudah menghadang di jalan utama. Bukan hanya Burhanis saja, ketiga temannya pun yang membawa mobil Sigra turut dikejar oleh warga Sob. Setibanya di sebuah persimpangan, Burhanis mengambil jalan dengan berbelok ke kanan menuju jalan utama. Sementara kendaraan Sigra yang dibawa oleh rekannya tadi berbelok ke kiri, malah belok ke kiri itu menuju ke hutan dan itu adalah jalan buntu Sob. Mereka pun terpisah jalur, namun keduanya tetap saja berhasil dihentikan oleh warga setempat. Setelah tertangkap, mereka dibawa ke pemukiman warga, lalu di sanalah mereka diamuk oleh warga setempat yang membuat keempat korban ini babak belur dipukuli hingga tergeletak di tengah-tengah kerumunan warga. Tidak sampai di situ saja, warga yang masih kesal pun merusak mobil Sigra milik Burhanis lalu membakar mobil tersebut. Kabar pengeroyokan ini pun diketahui oleh polisi dan polisi segera datang dan membawa keempat tubuh korban menuju ke rumah sakit RSUD Kayen Pati. Keempat korban ini yaitu Burhanis SH usia 20 tahun warga Kuja Jakarta Barat, Kabi usia 54 tahun warga Kedung Banteng Kabupaten Tegal, dan ES usia 37 tahun warga Pulau Gadung Jakarta Timur. Namun Burhanis yang mendapatkan luka yang paling parah dan akhirnya kehilangan nyawa pada jam 18.30 di hari kejadian Sob. Sementara ketiga rekannya dirujuk ke RSUD Sondupati untuk mendapatkan pertolongan. Burhanis yang dianggap sebagai begal oleh warga Sukolilo, tentu saja tuduhan itu dibantah oleh keluarga Burhanis. Keluarga pun menunjukkan bukti-bukti nyata jika Burhanis bukanlah begal, melainkan mengambil mobilnya sendiri yang sudah lama digelapkan oleh Aris. Pihak kepolisian segera mencari asal-usul kendaraan yang menjadi faktor utama terjadinya peristiwa tersebut. Setelah ditelusuri, polisi pun mendapatkan fakta jika mobil Honda Mobilio itu telah dilaporkan menghilang pada tanggal 21 Februari 2024. Fakta itu pun disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, yaitu Komisaris Nicholas Adi Lilipali. Dari laporan itu, kedua orang saksi pelapor, yaitu Burhanis sendiri dan satu orang karyawannya. Namun Kapolres Jakarta Timur ini tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan mobil itu disewa dan sejak kapan mobil itu menghilang. Setelah melakukan penyelidikan pada kasus ini, 4 orang yang terlibat dalam pengeroyokan tadi pun diamankan oleh polisi. Mereka adalah EN usia 51 tahun, BC usia 37 tahun, Aris Gunawan usia 34 tahun, dan M usia 37 tahun. Peran dari mereka pun berbeda-beda Sob. Sementara si Aris Gunawan ini berperan memukul dan melindas Burhanis menggunakan sepeda motor, lalu memukulinya hingga terluka parah. Sebelum ditangkap, Aris ini sempat dinyatakan sebagai saksi, dan ia pun mengatakan bahwa mobil yang ada di rumahnya itu adalah dia pinjam dari saudaranya. Kita lihat videonya di sini. Kan saya mobil itu kan pinjam. Pinjam tak buat inilah ya, buat kaki lah sementara. Nah sekarang mobilnya ada di yang punya ya. Faktanya Aris sendirilah yang membawa kabur mobil milik Burhanis, dan ia pula orang yang membuat Burhanis terluka parah hingga akhirnya meninggal dunia. Aris Gunawan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Dari keempat pelaku pun sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi. Semenjak viral kasus ini, ada telegram bernama Teng Wakatubi mengunggah postingan bernada provokatif dan ujaran kebencian. Saat konten itu diposting, tentu saja menjadi perhatian netizen yang seolah-olah Teng ini membenarkan perbuatan main hakim sendiri.
Unggahan itu pun langsung dihapus oleh Taeyong hingga ia melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas sikap yang tidak terpuji sebagai konten kreator. Taeyong Goketubi ini terancam undang-undang IT dan sedang menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian. Kita saksikan video saat Taeyong merasa dirinya sudah benar sob. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Sukarela bos, jangan main-main di sini. Karena banyak mendapatkan hujatan sebagai konten kreator, akhirnya video itu pun ia hapus lalu membuat klarifikasi seperti ini sob. Wabarakatuh, saya Taeyong Wakatobi. Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Saya membuat konten setelah korban sudah dibawa di IGD Kayen. Dari kejadian ini, banyak publik yang menjadi geram atas ulah warga Sukolilo yang main hakim sendiri. Mereka pun mengirimkan komentar dari pengalaman masing-masing terkait daerah Sukolilo Pati. Banyak yang membenarkan jika daerah itu merupakan daerah yang rawan kejahatan akan penadah kendaraan bodong. Sampai-sampai titik lokasi daerah itu pun ditandai oleh banyak orang dalam Google Map sebagai daerah maling dan berbagai julukan lainnya. Untuk menindaklanjuti keresahan dari warga, akhirnya setelah 1 minggu dari peristiwa naas tersebut, tepatnya hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Polda Jatim menurunkan puluhan personel untuk melakukan razia yang difokuskan ke daerah 3 kecamatan di Pati yang selama ini diduga menjadi sarang persembunyian mobil dan motor bodong oleh sindikat. Penggelapan kendaraan rental dan racing 3 kecamatan itu yaitu daerah Sukolilo, Trangkil, dan Tembak Romo. Dan benar saja, dari sana polisi mengangkut puluhan sepeda motor dan beberapa mobil dari hasil razia polisi. Tercatat ada 33 motor dan 6 mobil yang ditemukan tanpa surat-surat. Bahkan dari unit-unit itu, sebagian besar didapati hanya satu rumah warga, yaitu rumah milik Kunarso. Rumah Kunarso ini sob, terlihat seperti showroom kendaraan. Terdapat 23 motor dan 2 unit mobil tanpa surat. Akhirnya puluhan kendaraan bodong dan mobil itu pun langsung dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perkara tersebut, para pelaku yang menghilangkan nyawa Burhanis terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara 3 rekan dari Burhanis setelah beberapa hari mendapatkan perawatan, akhirnya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing sob. Ini videonya. Sob, untuk mengenang Burhanis yang meninggalkan istri beserta 3 orang anaknya, marilah kita sama-sama menundukkan kepala untuk mendoakan semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan pun bisa sabar menghadapinya. Amin. Di sisi lainnya, tak semua warga Sukolilo adalah warga yang anarkis sob. Masih banyak orang-orang yang baik di sana. Menurut di internet yang aku baca, mereka shock apalagi mendengar kata pencuri. Itu semua karena di sana sudah sering terjadi kemalingan, baik itu kehilangan motor, uang, dan perhiasan sob. Sehingga ketika Burhanis didapatkan warga di sana, hingga para warga menduga bahwa selama ini maling yang berkeliaran di desa itu adalah Burhanis. Namun jangan juga sampai main hakimnya kawan-kawan yang ada di Sukolilo, apalagi kita belum tahu tentang fakta yang sebenarnya. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tanda subscribe-nya serta bunyikan tanda notifikasi karena masih banyak lagi kisah nyata yang akan aku upload. Aku sebagai pemilik channel Wensa7 mengucapkan beribu-ribu mohon maaf atas kata-kata ataupun karangan-karangan yang sudah kuselipkan. Itu semua hanya sebagai konten dan kita ambil hikmahnya saja, yaitu janganlah teriak maling jika tidak mengetahui faktanya.
Saya Saini di sini dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.